Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari thumma amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, pada keluarganya, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Di kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih di bab bayan kathrati turuqil khair, yaitu masih di bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-24. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya yang apabila dia makan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau apabila dia minum lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal aklatu bi fathil hamzah hiyal ghadwah awil ashwah. Hadis ini pendek ya. Qala al muallif rahimahullah, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hambanya apabila dia minum dan makan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dalil ini bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan didapatkan dengan sebab-sebab hal yang receh atau ringan, sebab-sebab yang biasa-biasa saja. Contohnya dalam hadis ini, bahwasanya seseorang apabila telah makan dan telah minum, kemudian dia mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucapkan demikian itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ringan. Wa dzalika anna lil aqli wasyurbi adaban fi'liyatan wa adaban qauliyah. Oleh karena itu dalam hal makan dan minum tentunya itu ada apa? Adabnya ya. Ketika kita makan sesuatu, makan siang ataupun makan malam, maka tentunya ada adab-adab ya. Baik itu adab fi'liyah. Apa adab fi'liyah?
perbuatan, atau adab qauliyah, ya, ucapan. Apa adab fi'liyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau makan? Apa? Adab-adab ketika kita mau makan. Apa? Adab fi'liyah dulu, perbuatan. Makan dengan tangan kanan, ya. Pertama makan dengan tangan kanan dan minum juga dengan tangan kanan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya kalau makan dengan tangan kiri tentunya itu haram, ya, ala qaulir rajih. Tidak boleh kita makan dengan tangan kiri, kecuali mungkin, ya, ada kecualinya ketika tangan kanan kita bermasalah. Itu beda cerita, ya. Misalnya kalau dia tangan kanannya jatuh kemudian patah, nah, maka tentunya akan kesulitan dia makan dengan tangan kanan. Terus apa yang harus dia lakukan? Kalau mampu dengan tangan kanan, ya dengan tangan kanan itu walaupun patah. Tapi kalau tidak mampu, maka kalau ada orang yang membantu, disuapkan oleh orang lain, ya, mungkin dengan temannya ataupun orang tuanya ataupun siapa yang terdekatnya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya terpaksa harus menggunakan tangan kiri. Tapi pada dasarnya kita seorang muslim kalau mampu melakukannya, maka haram dia menggunakan tangan kiri. Karena Nabi SAW juga pernah melarang seorang laki-laki yang memakan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan kepada laki-laki tersebut, ya, memberitahu bahwasanya makan dengan tangan kiri itu adalah cara makannya syaitan. Lalu si laki-laki ini makan dengan tangan kiri di sisi Nabi SAW. Maka Nabi pun menasihatinya, kul biyaminik, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati. Nah, kata si laki-laki ini, saya tidak bisa. Padahal dia apa? Padahal dia bisa. Dia bilang, saya tidak bisa. Ini di zaman Nabi saja masih ada yang membantah, apalagi di zaman kita. Faqala la istata'ta. Kata Nabi, enggak, kamu bisa makan dengan tangan kanan. Famastata'a ar-rajulu ba'da dzalika ay yarfa'a yadahu al-yumna ila fammihi. Setelah itu, si laki-laki ini tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya, ya. Sejak Nabi SAW menasihatinya, kemudian dia tidak menurutinya, maka Allah berikan hukuman pada laki-laki tersebut tidak bisa makan dengan tangan kanan ke mulutnya. Waliyatubillah, naudzubillah. Nah, itu adalah adab makan dengan perbuatan, ya, memakan dengan tangan kanan. Adapun adab qauliyah, ya, dengan ucapan, bagaimana? Adab dengan ucapan apabila kita makan, membaca, ya, sebelum makan atau minum maka membaca bismillah, ya. Hendak kita makan dan minum maka dimulailah dengan bismillah. Dan kata para ulama dan yang paling rajih bahwasanya membaca bismillah itu adalah hukumnya wajib, ya. Kalau seseorang, ya, kalau orang dia makan kemudian dia tidak membaca bismillah, maka dia mendapatkan dosa, ya. Perlu diperhatikan ini, ya. Hendak kita makan, maka hendaklah kita membaca bismillah. Kenapa? Karena kalau kita makan
maka syaitan pun ikut makan. Ya, maka ketika kita membaca bismillah, syaitan itu akan lari dari kita. Ya, kalau kita tidak membaca bismillah, maka syaitan akan terus ikut makan bersama kita. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang ya, yang ingin makan, hendaknya dia membaca bismillah. Terus apabila dia tidak atau lupa membaca bismillah, apa yang harus dia lakukan? Ya, ketika di pertengahan kemudian dia ingat, maka ucapkan apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Dan juga ya, kita harus saling mengingatkan satu sama lain ya. Apabila teman kita lupa, maka ingatkan teman kita, baca bismillah dulu ya. Baca bismillah. Kalau misalnya di pertengahan juga lupa, temannya ingatkan ya, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan begitu pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah makanan, dalam masalah makan mengingatkan ya, selalu mengingatkan. Ketika Umar bin Abi Salamah, siapa Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah itu Robib itu apa? Anak tiri berarti ya, anak tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Abu Salamah dan Ummu Salamah itu punya anak namanya Umar. Lalu setelah Abi Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Otomatis Umar itu berada di bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Umar masih kecil, ya. Ketika masih kecil, dia istilahnya ngambil makan sana sini, gitu ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah Bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yali, dan makanlah yang dekat dari kamu ya. Nah, maka dalam hadis ini juga ya, bahwasanya membaca bismillah itu dilakukan oleh perorangan ya. Dilakukan oleh perorangan, bukan jamaiyah. Misalnya kita atau kalian dengan teman kalian makan dalam satu nampan ya, dalam satu nampan. Lalu mencukupkan di antara kalian satu orang saja yang baca bismillah ya, yang lainnya nggak perlu. Tidak ya, bukan seperti itu. Akan tetapi setiap orang, walaupun kalian makan bareng-bareng, harus mengucapkan bismillah setiap masing-masing ya. Jadi tidak bisa diwakilkan, kamu saja baca bismillah, saya langsung makan. Enggak ya. Tapi apa? Ya, setiap kita mau makan, maka hendaknya apa? Membaca bismillah setiap orang ya. Dan tidak cukup diwakilkan. Selanjutnya, adab selanjutnya, amma indal intiha, lalu apabila sudah selesai dari makan, maka adab selanjutnya apa? An yahmadallaha azza wa jalla ala hadhihi ni'mah ya. Maka setelah setelah makan atau setelah minum, maka hendaknya dia membaca alhamdulillah ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat makan dan minum ini ya. Ya, tentunya makanan yang masuk ke dalam diri kita itu sebenarnya prosesnya panjang ya. Misalnya kita makan nasi ya. Makan nasi apakah kita langsung, ya mungkin kita mendapatkan langsung, tapi prosesnya itu panjang. Dari petani menanam dulu ya, setelah setahun 2 kali panen, baru dijual ke pengepul ya. Dari pengepul dijual lagi ke toko-toko, dari toko-toko dijual lagi ke perorangan ya. Itu panjang prosesnya, tapi kita mudah mendapatkan itu semua. Maka yang patut kita syukuri apa?
memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kata Allah, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmatnya. Tapi kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya, ya, qauluhu al-aklah. Ya, yang dimaksud al-aklah di sini tadi apa? Innallaha la yardha 'anil abdi an ya'kulal aklah. Aklah di sini maksudnya bukan setiap kali kita makan lalu mengucapkan apa? Alhamdulillah, bukan, ya. Al-aklah di sini muallif Al-Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan bahwasanya al-aklah di sini maksudnya adalah al-ghada wal 'asya, ya. Al-ghadwah wal 'ashwah. Apa al-ghada? Al-ghadwah makan siang dan makan malam, ya. Jadi bukan kita makan ini makan nasi selesai bilang apa? Alhamdulillah. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Akan tetapi setelah selesai makan secara keseluruhan lalu kita ucapkan alhamdulillah, ya. Ataupun makan apa? Makan kurma misalnya, ya. Makan kurma alhamdulillah, ya. Bukan seperti itu. Akan tetapi apa? Ya setelah selesai makan kurma 5 atau 10 misalnya, baru setelah selesai ucapkan alhamdulillah. Karena itulah sunnah yang diajarkan kepada kita adalah setelah selesai makan, bukan satu persatu, ya. Di sini dikisahkan tentang Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad rahimahullah, ada seseorang dia makan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala setiap menelan makanan. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kepadanya, aklun wa hamdun khair min aklin wa sukutin. Makan dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang baik daripada makan dan diam. Walakin la syakka anna khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, akan tetapi tidak diragukan lagi bahwasanya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annal insana idza hamidallaha fi akhiri aklihi wa akhirihi syurbihi kafa. Nah, ini poinnya. Bahwasanya seseorang apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai makan dan minum, maka itu cukup baginya, ya. Walakin in ra'a maslahatan mathalan fil hamdi yudzakiru ghairuhu aw ma asbaha dzalik fa arju alla yakuna fi hadza ba's, ya. Tapi kalau misalnya itu ada maslahat lain, ya, seperti Imam Ahmad mengingatkan seperti itu, maka tidak mengapa, ya. Faedah yang kita bisa ambil, ya, apa dalam pembacaan hadis ini, bahwasanya ternyata jalan menuju kebaikan itu sangat mudah, ya, dan gampang. Dari hal-hal yang biasa kita lakukan itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.